Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari. Kalau aktivitas fisik itu seluruh kegiatan yang menggerakkan otot rangka dan mengeluarkan energi, itu aktivitas fisik. Kalau olahraga itu bentuk khusus dari aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan durasi dan frekuensi yang teratur dengan tujuan untuk menjaga kesehatan atau untuk berlomba. Itu olahraga. Nah, jadi bisa disimpulkan begini, olahraga termasuk aktivitas fisik. Namun tidak semua jenis aktivitas fisik adalah olahraga. Kalau aktivitas fisik itu kan seperti nyapu, ngepel, itu aktivitas fisik. Kalau olahraga kalian tahu lah olahraga itu bagaimana. Ya, ada permainan, ada senam, itu adalah olahraga.
rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Barusan ada chat tanya, Pak, bisa tidak rutin jalan kaki untuk mengecilkan perut? Bisa. Kalau terukur, itu bisa. Rutin, terukur, itu bisa. Nah, tapi untuk lebih detailnya, lebih pastinya lagi, kita tanya sama ahlinya. Sebenarnya adalah terdiri dari otot. Ya. Otot-otot ini yang tersusun satu dengan yang lain sehingga membuat suatu dinding yang kuat dan menahan dari organ dalam untuk berpindah tempat. Nah, dengan demikian, perut yang bisa menjadi membesar, membuncit, dan sebagainya, itu tentunya berdasarkan dari karakter dari masing-masing komponen yang ada di sana. Tadi saya katakan ototnya. Ototnya bisa lemah, bisa kuat. Kalau dia lemah, tentunya organ dalamnya itu akan mendorong perut menjadi lebih menonjol. Karena dia lemah, tidak bisa ditahan. Dia lebih menonjol. Ya. Nah, penjelasannya kalau kayak begitu, tentunya berbeda dengan kalau ototnya sebenarnya kuat. Tapi organ dalamnya ini itu mendorong keluar. Misalnya pada beberapa profesi yang sering menggunakan alat tiup. Apakah pemusik, apakah pengrajin, ya, gelas, botol dan sebagainya yang sering meniup sehingga mendorong perut itu menjadi lebih menonjol. Atau juga ada tumor. Ya, nah tentu berbeda-beda. Di sini yang kita lebih tekankan sesuai dengan bidang saya tentunya adalah tentang ototnya. Otot yang lemah itu harus dikuatkan. Karena otot itu tidak hanya menahan organ dalam perut itu menjadi tidak menonjol, tapi juga membantu menegakkan batang tubuh. Sehingga tubuh itu bisa menjadi tegap, pinggang tidak mudah sakit, dan juga tentunya penampilan yang bagus. Saya jawab ya. Namun tidak bisa misalnya saya jalan di pasar, saya jalan di mall. Harus ada programnya. Kalau tidak bisa kita sebut sebagai suatu olahraga jalan kaki. Dan harus ada memenuhi teknik tertentu. Kalau jalannya santai-santai saja tentu tidak. Tapi kalau jalannya itu dengan suatu tekanan, misalnya berjalannya
Coba perhatikan. Tidak hanya tangan ini menggerakkan tubuh, tapi juga menggerakkan perut ke kanan ke kiri, sehingga melatih otot-otot oblikus yang ada di samping dari perut. Dengan demikian otot itu menjadi kuat, bahkan dapat menarik dinding perut tadi menjadi lebih kecil. Dan terkadang kalau sudah cukup lama, maka guratan otot di sini yang biasa ingin menjadi six pack itu menjadi lebih mudah nyata. Jadi jawabannya adalah bisa, namun harus dengan program tertentu. Yang pertama harus ada berapa lama? Ya, kita harapkan minimal 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sehingga total 1 minggu 150 menit. Ya, itu sesuai dengan permintaan American College of Sport Medicine (ACSM). Dengan demikian tidak hanya ototnya, tapi juga kesehatannya juga menjadi lebih baik. Yang kedua, tekniknya. Nah, tekniknya itu harus dengan menekan, mendorong. Jadi bukannya santai-santai, menekan. Nah, kalau sudah begini, mau tidak bisa jalan santai. Jadi jalan cepat. Akan lebih bagus lagi bila mana digabungkan antara jalan cepat dengan jogging. Jalan cepat, jogging. Jalan cepat, jogging. Jalan cepatnya 2,5 menit, setengah menitnya adalah jogging. Semua orang pasti bisa tuh, karena cuma sebentar. 30 menit totalnya. Itu berganti-ganti terus. Nah, itu kita sebut sebagai program High Intensity Interval Training. Atau HIIT yang sering dikenal masyarakat di yang berolahraga. Ya. Hasil itu tidak hanya dari olahraga. Nah, kita harus gabungkan lagi dengan diet. Nah, seberapa banyak orang itu bisa menghasilkan suatu defisit dari perut gendut, itu kan kita harus buat defisit ya. Nah, itu berapa banyak defisitnya? Itu waktunya itu kita lihat dari sana. Biasanya saya berharap dengan pengaturan olahraga yang tepat, diet yang cukup baik gitu ya, itu kita harapkan dalam 1 bulan turun 3 kilo. Nah, kembali kepada pasiennya. Kalau yang bersangkutan itu kelebihannya hanya 5-6 kilo, 2 bulan kita harapkan sudah bisa. Ukuran lebih kecil, otot lebih kencang. Nah, untuk mengetahui benar sudah kecil atau tidak, harus diukur. Dengan demikian ada evaluasi, bukan kayaknya perutnya udah lebih kecil. Nggak bisa dikira-kira, tapi harus benar-benar eksak ya. Karena itu bidang sport, terapi itu harus terukur. Dalam hal ini saya bukan dokter gizi ya, tapi secara umum kita bisa lihat bahwa pola makannya itu harus berimbang. Pola makan berimbang, dengan demikian tetap cukup energi untuk membuat kita mampu melakukan olahraganya. Kalau pola makannya itu dalam jumlah yang terlalu sedikit, jangankan untuk berolahraga, untuk hidup juga malas dianya. Ngantuk terus. Nah, itu prinsip yang saya pakai. Dengan demikian saya biasanya minta kurangi 1/4 dari makan kenyang yang dilakukan. Bukan yang biasa. Ya. Misalnya saya kenyangnya adalah 1 porsi nasi padang. Saya kenyang. Nah, saya harus kurangi 1/4-nya. Berarti 3/4 nasinya boleh saya makan. Kemudian kita atur dengan lauknya, baru exercise-nya itu bisa kita lakukan tanpa kita mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi juga tidak menyalahi apa yang diajarkan. Berhenti makan sebelum kenyang. Tentunya kalau jalan kaki adalah olahraga yang disebut sebagai olahraga berjenis aerobik. Ya, golongannya aerobik. Nah, kita harus golongannya anaerobik yang benar-benar mengenai ototnya. Kalau tadi kan adalah efek sampingnya, ya kita jalan, efek samping kena otot perutnya juga. Nah, kita dapat melakukan latihan-latihan bisa crunch, basic crunch, crunch V,
Semua itu gerakan-gerakan itu melatih otot-otot perut ini dan juga plank misalnya. Atau kita lakukan latihan crunch side to side. Jadi kita miring. Nah ini kan persis seperti gerakan tadi lagi. Seperti gerakan pada saat berjalan. Namun kita lebih tekankan pada masalah ototnya. Bukan kardionya. Satu